Itu tanggal 17 katanya saya positif corona, tetapi setelah 3 hari saya dapat kiriman WA dari teman, ternyata yang mungkin bukan nama saya, namanya Abdul Wahid, nama saya Abdul Wahid, aslinya Abdul Wahid. Jadi kemudian itu yang pertama. Dari pihak pemberi kuasa atas nama Abdul Wahid Katino memberikan kuasa kepada kita selaku penerima kuasa dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Siantar. Dalam hal ini bertindak untuk melakukan pendaftaran hari ini gugatan class action di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Materinya di sini dalam hal tentang acara gugatan perwakilan kelompok yang dimana Pak Wahid memberikan kuasa yang terdiri dari 11 orang. Jadi 10 orang memberikan kuasa kepada Pak Wahid selaku penggugat. Bahwa gugatan ini didasarkan atas tindakan dari pihak yang berwenang dalam hal ini kepanitiaan gugus penanganan percepatan COVID-19 yang dinilai oleh warga dalam hal ini sebagai korban melakukan gugatan class action ini dengan tujuan menuntut ganti kerugian material dan imaterial. Kerugian materialnya bahwa mereka merasa diperlakukan secara buruk penanganannya oleh petugas COVID, sehingga mereka mengalami halangan-halangan dalam melanjutkan aktivitas ekonomi. Kemudian secara imaterial sebenarnya nama baik warga ini di hadapan masyarakat umum bahkan atau di hadapan masyarakat sekitar sebenarnya sudah merasa dilecehkan. Mengapa? Karena mereka dituduh terpapar COVID, tapi sejatinya penanganan untuk itu tidak ada. Udah sembuh. Tapi setelah menjalani perawatan selama 28 hari, kenapa sampai lama kali, Bu? Biasanya kan ada standarnya 14 hari. Kenapa sampai Saya bilang gini. Pertama katanya hasil swabnya di Jakarta, ya. Jadi nanti ibu swab lagi katanya. Kalau di swab lagi berapa hari? Kalau nggak 3 hari 2 hari, ya cocok. Jangan lama kali ibu di sini. Tak bilang saya udah nggak tahan. Walaupun saya udah nggak tahan saya. Tapi hasil dari ibu yang dirawat itu semua bagus. Mau sesak, mau panas, mau tensi, dari mulai ibu datang bersih, cantik terus. Jadi saya bilang, saya ini sakit apa? Tapi semua pelayanan kalian, penilaian kalian semua bagus. Kok ibu nggak pulang-pulang, kok ditantang ibu di sini ngapain? Ibu kena COVID-19, dari mana jalannya? Saya nggak punya sesak, nggak punya apa. Jadi sebelum pulang ibu ada nggak hasil dari rumah sakit? Ada. Hasilnya surat itu ada kan? Surat. Jadi banyak kok. 20 hari juga, 14 hari saya tanya. Tapi Bapak bilang 3 hari 2 hari, kok sampai 14 hari. Saya udah nggak tahan di sini begini caranya, saya bilang gitu. Saya bunuh diri loh di sini, saya bilang. Inilah pokoknya kalau kita diisolasi. Makanya cukuplah ibu yang alami isolasi. Janganlah keluarga Siantar ini kena isolasi. Jadi Pak, terakhir ini harapan Bapak setelah hal ini kan mendatangi pengadilan. Apa sih Pak yang ingin Bapak tuntut saat ini? Yang paling penting kami rehabilitasi nama lah. Artinya waktu kami dinyatakan positif kan mereka memiliki besar-besaran, sehingga akhirnya masyarakat Siantar dan Semanggi ini menerima berita bahwa daerah kami itu sangat berbahaya. Nah, dampak sosialnya mereka takut sama kami sampai hari ini. Ini terbukti dari termasuk khususnya terutama anaknya ini nggak bisa jualan sampai hari ini, tertolak oleh warga. Ada yang di PHK lagi, dan yang lain-lain juga mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Jadi terakhir untuk kepada pemerintah apa yang Bapak harapkan melalui yang pertama rehabilitasi nama itu yang paling utama. Segera diumumkan. Itu saya bolak-balik saya minta melalui Pak Camat. Pak Camat sudah menyampaikannya pada Pak Wali dan juga Ibu Gurus, tapi belum ada respon sampai hari ini.
Terima kasih Bapak. Oke. Siapa juga yang ingin susah, termasuk Sutiem dan keluarga. Mungkin dia tak akan pernah lupa pengalaman itu. Menjadi pasien positif COVID-19. Sekelumit pengalaman pelik Sutiem menjadi sepenggal kisah saat wabah COVID-19. Dan hari itu dia menuntut peduli. Cukup dia yang merasa perih. Jangan ada yang lain. Hatinya menggugat kemanusiaan, sebab hidup akan terus berjalan. Mari bersama atasi wabah sesama manusia. Tergugat tidak hadir dan akan dipanggil kembali pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2020. Tanggapan dari kuasa hukum penggugat sendiri bagaimana atas ketidakhadiran tergugat? Ya, hal ini masih lumrah karena biasa kalau sidang pertama si pihak tergugat tidak hadir atau masih mencari-cari kuasa hukum, ya mungkin hal biasa masih. Nanti kedua atau ketiga tergugat tidak hadir, maka dia dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini. Itu sampai 2 kali panggilan atau sekali? Sampai 3 kali panggilan. Ketika 3 kali panggilan tidak hadir, maka tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Agendanya apa Bang? Kita tidak tahu. Cuma Tidak ada konfirmasi. Tadi Ini kan pemerintah Kota Pematang Siantar atau gugus tugas. Bagaimana melihat respon mereka yang tidak menghadiri ini? Kan dia bilang ini kan hukum gitu kan. ya, kalau sekali lagi bilang itu hal yang biasa. Mungkin ada kesibukan mereka atau masih mencari kuasa hukumnya, dan itu kita tidak bisa tafsirkan hal-hal yang lain karena ini hal biasa dalam sidang gugatan perkara perdata. Bila panggilan pertama itu sering terjadi si tergugat belum dapat hadir dalam persidangan. Seharusnya agenda sidang pertama ini apa agenda awalnya? Agenda awalnya saling memeriksa berkas, apakah dia memakai kuasa hukum atau tidak. Tidak ada upaya mediasi? Nanti setelah si tergugat hadir dalam persidangan, maka akan diarahkan ke mediasi. Hakim majelis yang menjidangkan perkara ini akan mengunjuk hakim mediator siapa nanti, apakah dari luar atau dari dalam pengadilan itu sendiri. Oke, Bang. Ada lagi.